Haleluya, shalom, selamat pagi saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kembali lagi kami tunduk di hadapan hadirat-Mu, menyambut berkat-berkat-Mu pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, ajar kami menghitung hari-hari kami agar kami beroleh hati yang bijaksana dan kebenaran firman-Mu yang menjadi tuntunan langkah kehidupan kami. Kami sambut berkat-Mu dalam nama Yesus, haleluya, amin. Selamat pagi, shalom saudaraku. Pagi hari ini kita akan belajar merenungkan firman Tuhan dari Injil Markus 7 ayat 1 hingga ayat 23. Firman Tuhan pada pagi hari ini judul perikopnya perintah Allah dan adat istiadat orang Yahudi. Ternyata saudaraku yang diberkati, mereka orang-orang Yahudi yang tetap beribadah. Tetap beribadah, tetapi mereka mengutamakan apa yang menjadi kebiasaan-kebiasaan yang sudah dilakukan puluhan tahun yang lalu. Utamanya di situ. Memang firman Tuhan katakan bahwa ajarkan anak-anakmu perintah Tuhan, Taurat Tuhan. Taruh di dahimu, taruh di lenganmu, taruh di pintu-pintu rumahmu. Semua ajaran itu harus diajarkan secara turun-temurun. Tapi apa yang terjadi, saudara? Mereka mengerjakan perintah, adat istiadat itu melebihi hati nurani mereka untuk taat kepada kebenaran firman Tuhan. Saudara, saya mau katakan pada pagi hari ini, bahwa di dalam beribadah jangan terjebak dengan pola, jangan terjebak dengan style, jangan terjebak dengan liturgi acara-acara, jangan terjebak dengan kebudayaan, apalagi kebudayaan yang diturunkan dari nenek moyang satu kepada nenek moyang yang lain. Karena dengan demikian, jangan-jangan hati nurani kita menjadi tumpul dan apa yang kita lakukan itu hanya sebuah selebrasi saja. Bahkan firman Tuhan katakan di dalam kitab Yesaya, kitab Yeremia, dia menegur kepada bangsa Israel yang terjebak dengan perayaan-perayaan dan selebrasi. Firman berkata seperti ini, aku benci dengan perayaan-perayaan. Aku benci dengan eh, pesta-pesta yang kau engkau adakan, perayaan-perayaan untuk memperingati hari-hari baik. Saudara, jangan-jangan perayaan-perayaan yang dilakukan, kita terjebak dengan pola, kita terjebak dengan penampilan luar, kita terjebak dengan apa yang dilihat manusia, namun gagal memperhatikan apa yang Tuhan lihat, yaitu di hati kita. Tidakkah firman Tuhan ini relevan dengan kehidupan kita sekarang ini? Saudara, perayaan setiap perayaan-perayaan hari-hari raya itu secara khusus dirayakan oleh umat manusia. Tetapi ketika kembali ke dalam kehidupan sehari-hari, mental mereka bukan mental orang yang menunjukkan bahwa mereka orang yang beribadah dengan baik. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, perayaan Paskah, perayaan Natal, perayaan hari-hari baik, kebangkitan Tuhan Yesus, kematian, kenaikan Tuhan Yesus, bahkan semua perayaan-perayaan yang baik itu kadangkala dirayakan dan setelah itu berpesta pora dan mengutamakan perayaan-perayaan dengan apa yang menyenangkan hati manusia. Mengorbankan begitu banyak keuangan. Saudara, selebrasi-selebrasi yang ada bukan saya bilang itu tidak boleh. Tetapi makna di balik itu yang harus lebih diutamakan. Dan cara kita, hati kita, perubahan paradigma, perubahan pola pikir, dan melakukan kehendak Tuhan itu yang lebih utama dari sekedar perayaan-perayaan bahkan adat istiadat yang justru kadangkala mengikat kehidupan kita sehingga kita menjadi orang-orang yang merasa diri paling hebat di dalam beribadah. Saudaraku yang diberkati, kebenaran firman Tuhan ini mari kita akan belajar bersama-sama bahwa sesungguhnya nasihat Tuhan tentang hal ibadah itu harus kita perhatikan. Bagaimana kita beribadah bukan dari mulut saja, beribadah dari hati, dan beribadah sesuai dengan apa yang maunya Tuhan. Markus 7 ayat 1 hingga ayat 23, firman Tuhan katakan seperti ini. Pada suatu kali rombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh, sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya yang tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka, dan kalau pulang dari pasar mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu bertanya kepadanya, mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis? Jawabnya kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik.
Sebab ada tertulis bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Yesus berkata pula kepada mereka, sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seseorang berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah, maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu dan banyak hal lain lagi seperti itu yang kamu lakukan. Lalu Yesus memanggil mereka, lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, kamu semua dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Sesudah ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak, murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu, maka jawabnya, apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Karena bukan masuk ke dalam hati tetapi dalam perutnya lalu dibuang di jamban. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, wujud kesombongan, kebebalan, semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati lewat kebenaran firman Tuhan ini, ketika orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat itu menegur murid-murid Yesus yang tidak mencuci tangan, ini adalah kesempatan bagi Yesus untuk menegur mereka. Mereka adalah orang yang terkenal dengan peribadatannya. Mereka adalah orang yang terkenal dengan kesetiaannya menjaga adat istiadat bangsa Yahudi. Tapi dari sini kita melihat bahwa Tuhan tidak senang dengan orang-orang yang mengutamakan adat istiadat tetapi mengabaikan perintah Tuhan. Bayangkan saudara, tentang hal menghormati ayah dan ibunya. Mereka berpikir kalau mereka sudah menyerahkan segala satu persembahan itu, sudah dipersembahkan sebagai korban, maka mereka tidak perlu lagi untuk berbuat sesuatu apapun kepada ibu dan ayahnya. Mereka melakukan adat istiadat kebiasaan, tetapi mereka mengabaikan hukum 10 hukum Allah, yaitu salah satunya menghormati orang tua, ayah, dan ibunya. Dari sini kita belajar, saudara, bahwa ada yang terpenting di antara yang paling penting. Ada yang terpenting di antara yang paling penting, yaitu menjaga hati nurani kita bersih di hadapan Tuhan dan melakukan seturut dengan apa yang Tuhan mau, itu Tuhan bicara di hati nurani kita. Dari sini kita belajar kebenaran firman Tuhan ini, saudara. Yang pertama, ketika dia berkata, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Nah, saudara, peribadatan yang kita lakukan bukan hanya ibadah lip service, tetapi hati itu yang dekat dengan Tuhan. Sebab Yehezkiel katakan bahwa ketika kita sungguh-sungguh dicurahkan air yang suci di dalam kehidupan kita, dikuduskan diri kita, yang disucikan hati kita, yang dulu hati kita jahat, hati kita menjadi baharui, hati kita yang keras digantikan dengan hati yang taat, dan dengan demikian dari hatilah kita belajar tentang apa itu ketetapan Tuhan, bukan dari adat istiadat atau perintah-perintah manusia, bukan dari lip service. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Wow, saudara, perkataan ini sangat tajam. Mari kita menjadi orang-orang yang peka dengan hati kita, bukan orang-orang yang hanya memuliakan Tuhan dengan bibirnya, tapi hatinya menjauh daripada Tuhan. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, berbicara dengan orang-orang yang kalau relevansi dengan sekarang, orang-orang yang setiap hari memuji dan menyembah Tuhan, yang kelihatan mempesona di altar. Tetapi ketika dia pulang, hatinya itu sebenarnya jauh daripada Tuhan. Saya banyak menyaksikan, banyak orang singer, worship leader, pemain musik ketika dia ada di atas altar itu memuji Tuhan itu nomor satu, tetapi turun dari altar. Kehidupan mereka tidak ubahnya seperti orang yang tidak mengenal Tuhan, seperti orang yang tidak bertobat. Mereka tidak menghormati ayah ibunya, bahkan tidak memiliki hubungan yang baik dengan suami dan istri dan anak-anaknya. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Teguran firman Tuhan pada pagi hari ini tentang hal beribadah, bukan apa yang dilihat manusia, bukan lip service, tapi heart service. Amin. Yang kedua, ketika Tuhan menegur dengan keras kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Percuma mereka beribadah padaku, sedangkan ajaran mereka yang mereka ajarkan ialah perintah manusia.
Saudara, dikatakan percuma. Itu merupakan satu sarkastik yang sangat hmm, sangat marah sekali dengan apa yang mereka lakukan. Jadi, dengan kata lain, percuma, sia-sia, tidak ada gunanya apa yang kita lakukan. Selama ini kita taat dan setia, tetapi salah. Kesetiaan itu tidak mengapa. Kesetiaan dalam melakukan ibadah itu bagus. Tapi kalau kesetiaan kita tunduk kepada perbuatan-perbuatan yang sebenarnya tidak benar, yaitu percuma, sia-sia, gak ada manfaatnya, gak ada faedahnya. Ibadah yang dilakukan secara salah, yaitu mengutamakan ajaran yang merupakan perintah manusia. Dari sini kita belajar bahwa ternyata beribadah, sekalipun pola yang kita lakukan itu rutin, melayani sebagai diaken, melayani sebagai usher. Engkau melakukannya tiap hari dengan setia, dengan tekun, dan dilihat orang baik. Tetapi percuma karena ajaran yang kita lakukan adalah ajaran dan perintah manusia. Karena ketika masuk di dalam ketetapan-ketetapan Tuhan, kita tidak ada di sana dan tidak melakukan seperti apa yang Tuhan mau. Apa yang eh, di sini terlihat dari kehidupan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Dikatakan kalau orang-orang Farisi, mereka sudah suka duduk di tempat-tempat ibadah di pintu-pintu gerbang, mereka selalu duduk di sana. Mereka selalu duduk di tempat-tempat ibadah di tempat yang paling depan. Lalu mereka mulai menyanjung diri mereka sendiri dan berkata, untung saya bukan seperti orang pezina itu. Untung saya bukan seperti uh, uh, pemungut cukai seperti yang di sana. Mereka bermegah dengan diri mereka ketika mereka melakukan ibadah. Jadi Tuhan katakan percuma. Nah, saudara, mari kita lihat bahwa apa sih ibadah yang tidak percuma. Ibadah yang tidak percuma yaitu ibadah yang kita lakukan seperti apa yang Tuhan mau. Persembahkan hidupmu sebagai persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Ibadah yang sejati seperti apa yang Tuhan mau, yaitu melakukan kehendak Allah, baik itu kehendak yang baik, berkenan maupun yang sempurna, melekat dengan Tuhan, melekat dengan apa yang menjadi isi hatinya Tuhan. Yang ketiga, teguran Tuhan katakan apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, dan kebebalan. Ketika ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu menegur dengan perihal cara murid-murid Yesus makan dengan tidak mencuci tangan. Yesus sedang menegur mereka sampai pada kedalaman, yaitu hatimu. Perhatikan ketika engkau mengatakan sesuatu. Apakah itu iri hati? Apakah itu kelicikan? Apakah itu hawa nafsu? Dan saudara, terbukti ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi itu sebenarnya mereka menegur hanya untuk merendahkan, menghujat, dan menjebak Yesus dan murid-muridnya supaya mereka ada alasan untuk mempersalahkan. Jadi saudara, Tuhan melihat niat hati. Tuhan melihat kedalaman hati. Karena hati, betapa liciknya hati, lebih licik dari apapun juga. Betapa hati itu yang kalau dia sudah mengeras, saudara, dan kalau sudah diisi dengan berbagai-bagai kejahatan, bahkan dia tidak peka lagi kalau dia sudah melakukan banyak kesalahan. Nah, saudara, kalau saudara, hati saudara sudah penuh dengan iri hati, sudah penuh dengan kedengkian, sudah penuh dengan kebencian, saudara tidak akan netral. Saudara mencuci tangan sekalipun mandi 7 kali sehari, bahkan mengambil air penyucian setiap hari hanya untuk menyucikan tubuhmu. Tapi kalau hatimu itu jahat, hatimu itu banyak kesombongan, hatimu itu menyimpan begitu banyak iri hati, kedengkian, dan serta hujat. Mungkin ketika engkau makan bersama-sama dengan temanmu, engkau ayo makan, makan, makan. Tapi dalam hati, makannya banyak sekali, saya lagi yang bayar. Itu kejahatan, saudara. Kejahatan hati itu sangat banyak. Mungkin engkau makan dengan orang, lalu engkau mentraktir dia. Lalu setelah engkau mentraktir dia, mereka berkata, aduh makasih ya Bu, saya sudah ditraktir. Tapi setelah itu kamu katakan, kalau bukan saya yang traktir, mana bisa kamu makan. Saudaraku, hati ini lebih licik dari apapun juga. Apa yang kau sembunyikan itu jauh lebih berbahaya daripada ibadah-ibadah yang kau lakukan di luar sana yang seolah-olah terlihat baik dan seolah-olah terlihat sempurna, seolah-olah kau terlihat sebagai hamba Tuhan yang begitu gampang memberi, tapi hatimu menghitung semuanya apa yang kau berikan kepada orang-orang miskin. Renungan pada pagi hari ini saya akan simpulkan. Yang pertama, Tuhan melihat hati karena di dalam 1 Samuel 16 ayat 7 firman Tuhan berkata, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, jangan pandang parasnya atau perawakan yang tinggi sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah, melainkan manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati.
Pada waktu Samuel meneguhkan seorang calon raja Israel yang dipilih oleh Tuhan. Ada 7 orang bersaudara dari anak Isai, yaitu kakak-kakaknya Daud. Mereka semua berperawakan tinggi, berperawakan baik, tapi Tuhan tidak memandang parasnya, apa yang tinggi, apa yang bagus, apa yang kelihatan seperti prajurit yang gagah perkasa. Tetapi Tuhan melihat hati dan Tuhan memilih Daud. Dan ternyata saudara, pilihan Tuhan tidak salah. Kita lihat dan menyaksikan bahwa Daud seorang yang takut akan Tuhan dan beribadah dengan sungguh-sungguh. Renungan yang pertama pada pagi hari ini bahwa Tuhan melihat hati lebih daripada paras dan pandangan manusia tentang apa yang dia lihat. Yang kedua, sesungguhnya ibadah yang bermanfaat bukan ibadah yang kita lakukan secara percuma, yaitu ibadah yang sia-sia yang kelihatan baik di luar. Tetapi Roma 12 ayat 1 dan 2 berkata, karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang kudus yang berkenan pada Allah, itulah ibadahmu yang sejati, yang hidup, kudus dan berkenan kepada Allah. Yang hidup artinya tubuh kita yang bergerak ini. Jangan tunggu stroke, jangan tunggu sudah mati baru kita mau memberi yang terbaik untuk Tuhan. Hidup, sudah hidup, kudus pula, kemudian berkenan kepada Allah. Hidup itu berbicara aktif, ya, proaktif. Kudus itu berbicara tentang bagaimana kita senantiasa membawa hidup kita dalam hadirat Tuhan. Berkenan, sinkron, tidak hamartia, tidak melenceng dari kehendak Tuhan. Itulah ibadah sejati. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan apa kehendak Allah, mana yang baik, berkenan pada Allah, dan yang sempurna. Saudara, ayat 2 ini sebenarnya sangat menghibur. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Dan Tuhan mengizinkan perubahan, progresif. Jangan ketika kita ketemu dengan seseorang, kamu kok masih sama dengan yang dulu. Tapi kalau dia berkata seperti, kamu kok beda ya. Hari ini kamu makin luar biasa. Jika kamu ketemu dengan seseorang, mereka akan berkata, kamu makin baik loh. Kamu semakin luar biasa dipakai Tuhan. Kamu semakin menjadi berkat. Nah, saudara, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Berubahlah oleh pembaruan budimu. Sudah dapat membedakan mana yang baik, mana yang berkenan, mana yang sempurna. Jangan menjadi orang, ternyata kamu nggak bisa bedakan. Mana tangan kanan, mana tangan kiri. Ternyata ketemu dengan kamu 10 tahun yang lalu. Kamu masih hidup di dalam perzinahan. Hari ini ternyata masih sama hidup dalam perzinahan. Tidak ada perubahan. Saudara, berubahlah. Pembaharuan budimu harusnya ditambah-tambahkan. Dulu engkau mungkin kompromi. Dulu engkau melakukan banyak korupsi. Sekarang kok masih? Saudara, mana manfaat ibadah yang engkau kerjakan? Tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan budi. Tidak ada perubahan pola pikir. Tidak ada perubahan paradigma. Tidak ada metanoia. Tidak ada epistrofe berbalik dari jalan yang jahat menuju pada terang Tuhan yang ajaib. Apa bedanya kamu dengan manusia-manusia lamamu, yaitu tidak bisa membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Engkau sudah dibaptis lahir baru, tetapi merajuk ketika orang tua menegur engkau, engkau lari dari rumah. Apa yang membedakanmu? Harusnya ketika kita melakukan ibadah, ibadah yang bermanfaat, ada perubahan paradigma, ada perubahan pola pikir, ada perubahan gaya hidup dari yang buruk menjadi yang lebih baik. Jangan perubahan menuju ke arah yang jauh lebih jelek. Saudara, ibadah yang bermanfaat tentunya ada perubahan sikap menjadi pribadi yang lebih baik. Dulu hamartia, dosa adalah hamartia menjauh daripada kehendak Tuhan. Tetapi ketika kita sungguh-sungguh, kita bukan lagi hamartia, tetapi semakin serupa dengan gambaran anaknya. Yang ketiga, jagalah hati. Amsal 4 ayat 23, sederhana. Jaga hati itu bukan sembrono, tapi dengan segala kewaspadaan. Jadi menjaga hati itu nggak gampang. Jaga hati ibarat kamu menjaga sesuatu yang rentan. Karena hati itu mudah disusupi. Hati itu mudah sekali diintimidasi. Hati itu mudah sekali dilemahkan. Dan hati itu mudah sekali untuk menjadi jahat, menjadi cabul. Di tempat yang tersembunyi hatimu itu bisa tersisip dengan roh percabulan, perzinahan. Engkau nonton apa, tiba-tiba hatimu menginginkan yang jahat. Jaga dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar yang namanya kehidupan. Saya akan simpulkan pada pagi hari ini, saudara kekasih yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Perihal tentang ibadah, Tuhan menasihati kita. Yang pertama, saudara, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripada aku. Yang pertama, saudara, perhatikanlah bahwa Tuhan melihat hati. Yang kedua, percuma mereka beribadah kepada aku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Yang kedua, saudara,
Milikilah ibadah yang berkenan, ibadah yang bermanfaat seperti dalam Roma 12 ayat 1 dan 2. Demi kemurahan Allah, persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Allah. Ibadah yang sejati adalah itu. Dan jangan menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubah oleh pembaharuan dirimu sehingga dapat membedakan kehendak Allah apa yang baik, berkenan pada Allah dan yang sempurna. Dan yang terakhir, jaga hati. Jagalah hati dengan segala kewaspadaan, dari situ terpancar kehidupan. Sebab firman Tuhan katakan, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari hati timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perjinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, dan kebebalan. Saudara, jaga hati. Yang pertama, Tuhan melihat hati. Yang kedua, ibadah yang bermanfaat sesuai dengan Roma 12 ayat 1 dan 2. Yang ketiga, jagalah hati dengan segala kewaspadaan. Maka dari situ terpancar kehidupan. Tuhan kiranya memberkati engkau dan melindungi engkau, menyinari engkau dengan wajahnya. Angkat kedua tanganmu dan katakan, aku mau berubah. Tidak hamartia, tidak berbuat dosa, tapi semakin serupa dengan kehendak Allah. Pertobatan seharusnya tidak membuat kita sombong dan angkuh, karena di dalam hati akan kelihatan apakah kita sungguh-sungguh mengalami perubahan atau tidak. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya, memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah orang yang sungguh-sungguh mau bertobat di dalam Tuhan, yang hidupnya menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Yang berdoa secara khusus untuk umat Tuhan yang sedang sakit. Ya, Bapak dalam nama Yesus, Pak Lendra, Pak Antoni dalam nama Yesus, Pak Dianus Napitupulu dalam nama Yesus, Tante Nita, juga Ibu Eske, Mama Eske dalam nama Yesus Kristus Tuhan, juga keluarga Pasar Ibu, keluarga Simbolon dalam nama Yesus, keluarga dan anak-anaknya, Ibu Tasya Sitepu yang rindu kembali ke Medan. Kami juga berdoa untuk Opung Herliana yang dalam pemulihan. Kami juga berdoa untuk Ina Uda Risma, semakin dipulihkan kesehatan, kekuatannya semakin kuat di dalam Tuhan. Kami berdoa untuk cucu-cucu yang sudah lahir dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk Ibu Tasya Sitepu yang pengen kembali berkumpul dengan keluarganya di Medan. Kami berdoa untuk pertobatan dari anak Simbolon, dari Simbolon Tuhan, supaya dia sungguh-sungguh mengalami metanoia, perubahan pola pikir, dan meninggalkan manusia lama dan hidup baru dalam Tuhan. Dan kami semua yang mohon berkat daripadamu, kasih karunia dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam nama Yesus Kristus. Kiranya menyertai, memimpin, membimbing kami dimanapun kami berada, dimuridkan menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Tidak sombong, tidak iri hati, tidak menghujat, tidak hamartia, tidak meleset dari panggilan Tuhan, melainkan sesuai dengan kehendak dan apa maunya Tuhan. Sehingga hidup kami menjadi tidak sama dengan hari kemarin, bahkan lebih baik dan lebih banyak jiwa-jiwa yang ditambahkan bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Semua yang siap diberkati Tuhan pada pagi hari ini, siap beraktivitas, sama-sama katakan haleluya, amin. Shalom and God bless you, Tuhan Yesus memberkati. Amin.